Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alivia Diana Ma'ruf dari Universitas Siddhartha Pasuruan, Fakultas Teknik Industri. Saya akan mencoba menerangkan tentang beberapa soal kimia industri. Untuk soal yang pertama, jelaskan prinsip dasar pemisahan produk minyak bumi sehingga dapat diperoleh produk akhir berupa aftur, bensin, dan lilin. Untuk proses yang pertama, yaitu proses destilasi. Proses destilasi atau penyulingan yaitu proses yang berdasarkan dari titik didihnya. Proses ini mempunyai perbedaan titik didih yang tidak terlalu jauh atau sekitar 30 derajat Celcius lebih. Proses dilakukan berdasarkan pada perbedaan titik didih dari dua atau lebih cairan yang tercampur untuk kemudian dipanaskan, dan jika terdapat komponen yang memiliki titik didih rendah, maka komponen tersebut akan menguap terlebih dahulu. Proses destilasi terdiri menjadi 5, yaitu destilasi bertingkat, sederhana, fluksionisasi, uap, dan destilasi vakum. Yang kedua yaitu absorpsi. Absorpsi digunakan untuk memisahkan komponen yang memiliki titik didih yang tinggi. Proses absorpsi dilakukan untuk mengabsorpsi hidrokarbon yang berfraksi ringan serta memperbaiki kapasitas absorpsi minyak gas. Proses selanjutnya yaitu adsorpsi. Proses adsorpsi atau penyerapan adalah saat sebuah cairan, fluida, atau gas berkaitan dengan padatan atau cairan dan membentuk lapisan tipis atau film di permukaan. Pada saat absorpsi dilakukan untuk mendapatkan komponen berat dari gas. Hasil proses yang diperoleh yaitu bensin dari gas bumi berupa arang aktif. Proses selanjutnya yaitu filtrasi. Pada proses ini digunakan untuk memindahkan lilin yang terdapat pada lilin yang mengandung destilat. Jika filtrasi menggunakan tanah liat, berguna untuk dekolorisasi fraksi. Proses selanjutnya yaitu kristalisasi. Sebelum memasuki proses filtrasi, lilin harus dibekukan terlebih dahulu untuk menyesuaikan menggunakan kristal dengan cara cooling atau stirring. Bagian lilin yang tidak diperlukan dapat dipindahkan dan akan menjadi lilin mikrokristalin yang dapat diperjualbelikan. Kristalisasi sendiri yaitu proses pembentukan padatan yang berasal dari larutan endapan, melt, atau endapan dari gas. Proses ekstraksi yaitu proses pemisahan zat dengan berdasarkan perbedaan kelarutan terhadap dua cairan yang tidak terlarut, biasanya antara air dengan pelarut organik. Proses ekstraksi sendiri didasari dari bahan tertentu yang berada pada dua bagian dengan sifat larut yang berbeda. Soal yang kedua, jelaskan reaksi saponifikasi dalam pembuatan sabun. Saponifikasi yaitu reaksi hidrolisis asam lemak oleh basa yang menghasilkan senyawa yang bersifat surfaktan, basa, dan bisa digunakan untuk membersihkan suatu permukaan benda dari kotoran. Reaksi saponifikasi antara trigliserida dan basa menghasilkan produk berupa sabun dan gliserol. Minyak tersusun atas asam lemak yang terdiri dari rantai hidrokarbon panjang yang berkaitan membentuk gugus karboksil.
Sedangkan asam minyak pendek jarang digunakan karena menghasilkan sedikit busa. Asam lemak dari minyak kelapa sawit tergolong triglycerida karena terdiri dari ikatan karbon bertingkat 3. Kandungan utama minyak sawit adalah asam palmitat, sehingga trigliseridanya disebut juga tripalmitin. Soal yang ketiga, dalam proses pengangkutan minyak mentah sering terjadi kebocoran sehingga sebagian minyak mentah tumpah ke permukaan laut. Jelaskan pengaruh dari hal tersebut. Terdapat kadar oksigen dalam air laut dan bagaimana cara menanggulanginya. Secara tidak langsung, pencemaran laut akibat minyak dengan susunan kimianya yang kompleks dapat membinasakan kekayaan laut dan mengganggu kesuburan lumpur di dasar laut. Selain dapat menghalangi sinar matahari masuk ke lapisan air laut, lapisan minyak juga dapat menghalangi pertukaran gas dari atmosfer dan mengurangi kelarutan oksigen sampai pada tingkat tidak cukup dan mendukung kehidupan laut aerob. Tak hanya itu, pencemaran minyak di laut juga meluas pada kerusakan ekosistem mangrove. Yang kita ketahui, minyak dapat berpengaruh terhadap sistem perakaran mangrove yang berfungsi dalam pertukaran gas CO2 dan O2, di mana akar tersebut akan tertutup minyak sehingga kadar oksigen dalam akar berkurang. Pengendapan minyak dalam proses waktu lama mampu menyebabkan pembusukan pada akar mangrove sehingga mengakibatkan kematian. Penanggulangan yaitu setelah terjadinya kecelakaan, pertama yang perlu dilakukan adalah mengetahui secara cepat dan akurat wilayah persebarannya, baik secara visual langsung maupun hasil penginderaan jauh atau remote sensing. Berbagai cara penanggulangan dilakukan seperti in situ burning, penyisihan secara mekanis, teknik bioremediasi, penggunaan sorben, dan penggunaan bahan kimia dispersan, serta metode lainnya tergantung kasus yang terjadi. Untuk teknik bioremediasi, terdapat 2 pendekatan yang dapat digunakan dalam bioremediasi tumpahan minyak. Yang pertama yaitu bioagmentasi, di mana mikroorganisme pengurai ditambahkan untuk melengkapi populasi mikroba yang ada dan mikroba yang telah ada. Yang kedua, biostimulasi, di mana pertumbuhan bakteri pengurai hidrokarbon asli dirangsang dengan cara menambahkan nutrien dan mengubah habitatnya. Upaya yang lebih strategis adalah tindakan preventif untuk mengantisipasi terjadinya kecelakaan tumpahan minyak itu sendiri. Rendahnya kesadaran akan aspek lingkungan di Indonesia, baik secara individu, kelompok, maupun institusi, menjadi restriksi dari implementasi upaya pencegahan dini. Upaya penyadaran lingkungan ini bisa melalui pendidikan publik sehingga pemberian sanksi yang tegas apabila terjadi pelanggaran atas pencemaran lingkungan. Hal ini mengacu pada sistem existing bahwa Indonesia telah Untuk soal yang keempat, yaitu sebutkan gas hasil dari fermentasi produk pupuk organik serta jelaskan reaksi kimia fermentasi pupuk organik.
Biogas merupakan gas yang dihasilkan oleh aktivitas anaerobik atau fermentasi dari bahan-bahan organik, termasuk di antaranya kotoran manusia, hewan, limbah domestik, sampah biodegradable, atau setiap limbah organik yang biodegradable dalam kondisi anaerobik. Kandungan utama dalam biogas adalah metana dan karbon oksida. Sedangkan reaksi kimia yaitu metana dengan karbon dioksida, karbon oksida, nitrogen, dan karbon monoksida, oksigen, propena, dan hidrogen. Sulfida sedikit dengan nilai kalor. Soal yang kelima yaitu mengapa minyak kelapa sawit dapat diubah menjadi produk bahan bakar? Jelaskan berdasarkan kemiripan reaksi kimianya. Karena dalam proses pengubahan minyak sawit terdapat zat katalis, yaitu zat kimia yang membantu mempercepat dan mengarahkan reaksi kimia yang mengkonversikan suatu bahan baku menjadi bahan lain yang diinginkan, sehingga dengan adanya katalis di dalam reaktor membuat reaksi jadi cepat terarah menjadi lebih ekonomis. Demikian penjelasan soal UAS kimia dari saya. Kurang lebihnya saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.